Ya, maka misalnya 10 anak itu yang dapat MB, BB usah ya misalkan, atau BB lah, BB ada 1 anak ya toh, kemudian MB ada 1 anak, kemudian MB ada 3 anak. Berapa anak misalkan, dengan usul berapa? Kemudian sisanya sudah BSB ada ini ya, misalnya gitu ya, pas jenengan menilai ya, menilai total anaknya ada berapa? 10 ya. Ini kan 1 tambah 3 ada 4 tambah 5 ada 9 tambah 1 berarti 10 benar ya? Benar? Ya. Ya. Nah, kemudian ini BB skornya berapa? 1. Kemudian MB skornya berapa? 2. 6. 2 kali 3 berarti 6. Benar ya? Benar kan? Ya. Terus yang aja skornya ada 5 anak, skornya biasa berapa? 15. 15. Kemudian yang satuannya ini BSD 4. kali berapa? Berarti berapa? 4. Kemudian totalnya ada berapa berarti ini? 20. Berapa? 6. 26. Ini tambah ini ada berapa? 27. 7 tambah 15 22. 26. berapa? 26, Pak. 22 tambah 4 26, Pak. 26 ya. Ya. Sampai di sini ada yang bingung? Boten, Pak. Paham. Skor total berarti. Nah, ini kan nanti apa itu paham apa membuat persentase kelas. Nah, kalau sudah 26 ini jumlah skor tertinggi berapa? 40. 40. Nah, berarti persentase tingkat keberhasilan penelitian pembelajaran adalah 26 dibagi 40 Kali 100%. Ini kali 100%. Biasanya pakai equation, Pak. Gampang. Ya, angel lagi. Pokoknya kali ya dia, angel aku. Kali 100%. Isep. Ketemunya berapa ini dengan? Hitung. Ayo kita dibagi. Iya, Pak.
26 bagi 40. 26 bagi 40 pira, Nok? 45%. 65. Berapa? Nah, inilah ini adalah persentase kelas. Itu gini lah, saya tambahkan ya. Penelitian PTK yang jenengan kerjakan ini penelitian yang sangat mudah mestinya. Sebab kalau penelitian sungguhan itu siklus pertama, siklus kedua, pertama itu dikerjakan 3 kali pertemuan, siklus kedua dikerjakan 3 kali pertemuan, 3 kali pembelajaran. Kalau ini kan jenengan hanya 1 kali pembelajaran, ngitungnya itu lebih gampang. Nek 3 kali pertemuan berarti harus 3 dibuat rata-rata dulu baru dikalikan. Bener ya? Kalau ini kan 1 kali pertemuan itu mesti sangat mudah. Nah ini berarti tingkat ketercapaian siklus 2 itu 65%. Misalnya siklus pertama hanya 50%, maka analisis tindakan ditulis bahwa karena ini baru 60%, analisis tindakan adalah begini, dibandingkan dengan siklus 1, maka siklus 2 ini sudah ada peningkatan ketercapaian pembelajaran atau penelitian, yakni yang disemula hanya 50% naik menjadi 65%. Satu. Yang kedua, karena persentase tingkat ketercapaian belum mencapai standar, maka perlu digelar penelitian tindakan kelas yang siklus yang ketiga. Begitu. Dapat dipahami? Iya. Hitungnya sudah paham. Bisa. Jadi kemarin yang MB, BSH itu dibuat skor dulu, dijadikan skor. Caranya dikalikan dengan skor. Kalau BB itu 1, MB 2, BSH 3, BSB 4. Standarnya apa? Dasarnya SK Dirjen itu. Ada penilaian BB, MB, BSH, BSB. Nah, cara membuat skor persentase, skor itu kayak gini tadi urut-urutannya, terus nanti dibuat persentase. Itu ya. Nah, itu yang saya maksud rata-rata kelas. Dengan kemarin kan parsial. Parsial itu diangkakan dulu. Misalkan ada berapa anak kemarin, ada 7 anak itu ya. 7 anak yang dapat MB, 2 anak yang dapat BSH, 3 anak yang dapat BSB, 2 anak. Tinggal dikalikan, jadikan skor. Dikalikan skornya, kemudian dibuat presentasi kayak begini. Rampung kan? Rampung enggak? Mudah enggak? Mudah. Tapi kenapa sebagian besar jenengan belum bisa mengerjakan ini? Ayo, Lalvia kenapa? Belum paham, Pak, cara buatannya. Kemarin. Belum paham. Belum paham, Pak. Yes. Sekarang enggak paham? Iya, Pak, paham, Pak. Insya Allah. Tapi Pak, bentar, mau tanya. Sebelum dengan tanya tak jawab tak gini. Sebelum dengan tanya, ini PTK per siklus 1, siklus 2 itu hanya dikerjakan 1 kali pertemuan loh. Aku bayangnya begitu. Seandainya PTK ini per siklus dikerjakan sampai 3 kali pertemuan, dan itu standarnya begitu. Jadi kan mumet lagi itu. Nah, gitu kan, untungnya ini dalam PPD 1 kali siklus, 1 kali pertemuan. Nek 1 kali siklus, 3 kali pertemuan, sama mumet lagi itu. Mulu wilayah. Jadi itu karena apa? Harus dibuat rata-rata dulu tuh berarti itu. Baru nanti dikalikan. Karena ini hanya 1 pertemuan dalam 1 siklus, itu sangat mudah, sangat ilir. Wes tanya Bu Alvia nanti apa? Iya Pak, biasanya kalau di laporan utuh itu kan, misalnya saya mencantumkan perhitungan seperti ini. Nanti penulisan dalam rumusnya itu bagaimana Pak? Itu yang 26 itu namanya skor apa Pak? Yang 40 itu kan skor tertinggi. Berarti namanya apa itu Pak? 40. Ya penyekoran kita kan membuat penelitian, dibuat persentase. Kalau kita tidak mengetahui angkanya, maka kita tidak bisa membuat persentase. Ya itu tidak bisa, maksudnya, harus angka muncul dulu. Itu indikator nanti itu lembarannya banyak. Ini itu karena detail, sampai pengen detail tenanan. Kapan-kapan video apa jenis ini konferensi
tak terangkan sampai detail. Itu mestinya bukan apa? Bukan saya berdua. Karena ini ilmuwan ya yang mendalam itu. Saya kan guru pamong kan ngajar-ngajari bimbing gitu kan. Itu gitu. Jadi kalau jenengan ingin ketemunya angkanya ini angka 40, itu nanti pakai rumus. Nama istilah rumus itu peneliti-peneliti itu banyak lah. Misalkan jenengan buka buku penelitian Alfian atau buku saya di rumah itu punya satu buku khusus membahas penelitian tindakan kelas. Jenengan pinjam silakan. Kenapa saya paham? Karena saya banyak membaca buku. Kebetulan aku juga, bila saya senang membaca buku. Jadi saya di rumah satu almari, jadi saya bukan dosen. Dulu saya satu almari, buku-buku gitu ya. Jadi asal usulnya, rentetannya, apa jenis itu? Asal usul rentetan, ya gini, kayak gitu. Angka-angkanya muncul dari situ. Ya itu kalau pakai rumus ya tadi rumusnya sederhana kayak begini ini. Ini kan ada rumusnya ya. Rumusnya begini Bu Alfian. Itu depan sini adalah X gini ya, sebelah sini X kali ekuivalen X-nya 26 dibagi ini adalah perolehannya. Ini namanya N itu adalah skor maksimal. N skor maksimal. N. Jadi gini, di depan sini loh ya, di depan sini itu X di strip atas itu apa namanya? Nah, saya ngarani ya setah gitu. X yang itu rata-rata apa Pak maksudnya? Rata-rata ya. kelas. Ya, X yang ada garis atasnya itu rata-rata. Ya rata-rata, kemudian sini hasilnya, terus ini skor tertinggi, terus kali karena dibuat persentase maka dikalikan 100%. Ketemunya 65%. Itu ya. Itu nanti siklus 3 juga sama cara membuatnya, tinggal membandingkan nanti logikanya siklus 3 itu lebih baik karena sudah ada perbaikan cara mengajar, media pembelajarannya sudah dilengkapi dan lain-lain ya, anak sudah dikondisikan. Begitu ya. Sudah paham ya? Nggih, Pak. Soal rumus-rumus nanti kan lengkapnya itu di buku banyak. Ya, saya itu praktis ya. Praktisnya tapi rumus sederhana kayak tadi. Ya, itu. Terus apa lagi? Monggo. Itu, Pak. Masih apa? Pak, bentar Pak, belum selesai. Pak. Nggih, itu untuk kan misalnya udah pakai presentasi yang ini. Yang persentase setiap siswa yang kayak kemarin dihapus apa tinggal ditambahin saja, Pak? Disempurnakan. Tidak dihapus saya. Disempurnakan itu misalkan hanya anak yang mendapat MB 3 anak, BSH 4 anak dan seterusnya, ya tinggal disempurnakan, dikasih skor-skor kayak begini. Jenengan membuat sekian persen itu berasal dari mana? Nah, ditanyain gitu, bisa jelas kira. Nah, kalau laporan yang jenengan tulis berarti ya. Kira-kira bisa jelas kira. Artinya penjelasan di dalam kotak, di dalam laporan yang jenengan itu, bisa jelas kira. Tidak bisa. Bisanya lisan. Lisan toh? Iya lisan. Kemudian penelitian, Iya lisan Pak. Kalau tahu penelitian tahu, kalau tidak bisa. Dari mana? Dewi Astuti udah bisa. Bu Sri Koheni? Insya Allah bisa Pak. Bu Sri Koheni? Bisa ya? Insya Allah bisa, Insya Allah. Ya sudah gampang ini tak jelaskan ngantek jelas itu ngantek apa ya? Ayo. Ngantek jelas skornya. Nah itu nanti kalau rumit lah, kalau misalkan saya membuat penelitian begini. Itu yang penelitian 1 siklus 3 pertemuan. 1 siklus 3 pertemuan dibuat rata-rata dulu, itu kan jelimet gitu. Nah gitu ya. Tapi ini karena 1 pertemuan itu kan gampang ini. Terus berikutnya yang soal refleksi. Refleksi ya. Refleksi
sebagian ada yang mengupload isian laporan PTK-nya itu hanya yang didapat dari pengamatan saat pembelajaran. Hanya yang didapat saat pengamatan. Jadi menceritakan begini, saat pembelajaran masih ada anak yang belum bisa konsentrasi. Saat pembelajaran medianya kurang lengkap. Saat pembelajaran pencahayaan ruangannya kurang maksimal. Begitu toh refleksinya. Itu namanya baru 50%. Kalau refleksi lengkap, ya, refleksi lengkap itu selain menemukan yang didapat saat penelitian, saat pembelajaran, juga merumuskan perbaikan-perbaikan yang akan dikerjakan pada siklus berikutnya. Nah, misalkan nanti oleh karena itu berdasarkan plus kedua, maka 3 perbaikan yang akan dilaksanakan adalah 1, media pembelajaran perlu lebih dilengkapi, pencahayaan lampu perlu diterangi, 3, anak perlu dikondisikan, karena yang itu tidak bisa tenang itu mendapat perhatian yang lebih, misalnya guru bantu atau guru pendamping atau gurunya memberikan tugas-tugas tertentu, disuruh mungkin apa gitu kan gitu. Nah, itu nanti itu berarti sudah mencerminkan ada tindakan langkah-langkah yang akan dikerjakan pada siklus 3. Kemarin kan ada banyak yang mengisi hanya sampai pada temuan-temuan saja, tapi belum sampai merumuskan tindakan yang akan dikerjakan. Ada yang begitu kemarin, ngasong. Ya, ngomong sama sing ngono kemarin. Yang diupload siklus 2 masih ada yang begitu. Padahal saya menerangkan di siklus pertama kan sudah saya terangkan loh. Selain merumuskan, menemukan itu beberapa masalah, juga harus merumuskan langkah-langkah yang harus dikerjakan, yang akan dilaksanakan pada siklus berikutnya. Gitu toh? Sudah ya? Ya. Aku yang membuat analisis itu dihentikan pada siklus 2. Siapa nih kemakan sama? Saya membuat laporan begitu ya. Dihentikan pada siklus 2. Gitu. Ayo. Siapa yang dilaporan mono? Ada yang membuat laporan begitu. Laporannya dihentikan pada siklus 2. Alasannya karena tingkat ketercapaiannya sudah 90%, sudah di atas standar ketercapaian. Ada yang membuat begitu. Ya. Kesimpulan saya, pendapat saya, itu salah tidak, tetapi itu nyebal dari kesepakatan. Dasarnya kan ada 2. 1, dasar standar teori. Artinya pakar-pakar peneliti itu kalau sudah di atas 80%, 80 atau sama dengan 80% atau 85 dan atau 80% itu sudah dianggap berhasil. Artinya siklus berikutnya tidak perlu dilaksanakan. Cukup berhenti di siklus 2. Benar itu. Tetapi ada kesepakatan yang harus dilaksanakan mahasiswa PTK. Apa itu? PTK kali ini digelar dalam 3 siklus. Artinya apa? Jenengan mau tidak mau harus menggelar 3 siklus. Apakah bisa? Bisa. Kemarin mahasiswa yang membuat laporan, tingkat ketercapaiannya sudah 90%, itu kan masih bisa dinaikkan sampai 100%, atau setidak-tidaknya dinaikkan sampai 99,9%.
Nah, katanya nek 100% kan itu boleh Gusti Allah. Ini malaikat gitu. Sehingga di malaikat kan ada dosa 100%. Karena manusia kan di dosa mungkin bisa 100%. Oke, karena begitu masih bisa dinaikkan sampai 99,9%. Kan yang ditulis hanya 90% itu. Masih bisa dinaikkan. Caranya digelar siklus ketiga. Jadi jangan dihentikan. Karena itu laporan pada siklus 2, analisis tindakan pada siklus 2 mestinya ditulis begini. Ini sesuai standar penelitian, mestinya penelitiannya sudah berhasil dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus 3. Tetapi karena ada kesepakatan bahwa penelitian tindakan kelas pada kegiatan PPG harus digelar 3 siklus, ditambah pertimbangan bahwa tingkat ketercapaiannya baru mencapai 90% dan masih bisa dinaikkan sampai 99,9%, maka tetap perlu digelar siklus 3. Mestinya hasil analisis hasilnya ditulis begitu. Jangan dihentikan pada siklus 2. Itu ya. Kecuali hasil penelitian dengan yang kedua sudah mencapai 99,9%. Meskipun ada perintah dari panitia untuk menggelar siklus 3, ya rasa digelar apa. Tapi sebaiknya tetap jangan dimaksimalkan. Nah, itu soal angka kan bisa diturunkan sedikit. Penilaian kan subjektif. Kan ada unsur subjektif itu menilai itu. Teman menilai anak dari MB, BSA, BSB kan tetap ada unsur subjektivitasnya. Meskipun unsur objektivitas tetap harus ada, tapi pertimbangan subjektif ada di sana. Jadi tetap harus mesti bisa digelar siklus yang ketiga. Itu ya. Itu. Kenapa tetap perlu digelar siklus ketiga? Kemarin yang membuat laporan analisis tindakan sampai berhenti siklus 2, ya tetap dilanjutkan ya. Membuat siklus 3. Sebab kalau tidak, dengan nilainya kosong nanti. Jadi masih jadi masalah. Dapat dipahami nggak ya? Bisa, Pak. Ya dipahami ya. Jadi dari sisi teori benar, enggak salah. Tapi dari sisi panitia dan kepesertaan PPG enggak benar, enggak tepat. Karena panitia meminta digelar 3 siklus. Itu aja. Itu ya kira-kira catatan saya itu. Siapa yang bertanya sebelum tak tutup? Siapa yang diskusi, mengajukan saran, usul, pendapat, menyanggah pendapat saya, apa yang saya terangkan, boleh nggak apa-apa, saya tidak marah. Saya tetap. Ya, Tanya tentang lain boleh nggak, Pak? apa? Tentang LK 3.1, Pak. LK 3.1. Jurnal, Pak, jurnal PPL. LK itu. Iya. LK itu begini ya. Tanya apa terus nanti pendapat saya. Itu, Pak. Ya, bedanya kendala yang ditemui sama permasalahan yang muncul, Pak. Itu maksudnya nanti membuatnya itu di kolomnya keterkaitan apa tidak? Tidak, Pak. Misalnya di kendalanya apa, terus di permasalahannya harus terkait dengan kendala atau itu berdiri sendiri-sendiri.